Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini podcast Karamba akan mengundang narasumber yang akan bercerita tentang restocking. Ya, selamat datang Kang Zidan. Halo, Kang. halo. Gimana nih kabarnya nih hari ini? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi habis dapat rezeki. Alhamdulillah ya. Oke, habis dapat rezeki ya. Alhamdulillah. Jadi gimana nih restocking? Restocking itu tanggal berapa sih? Kapan? Oke, buat restocking tuh kemarin kita ngelaksanainnya di tanggal 7 Mei tahun 2023. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Iya. Jadi belum nih. Jadi, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Jidan Fahrija. Biasa dipanggil Jidan. Kebetulan juga saya di sini adalah sebagai Ketua Divisi Unit Pelaksana Teknis atau yang bisa disingkat UPT. Ya, gitu. Jadi gimana pertanyaannya? Kan tadi tuh kan udah nanya tanggal ya udah dijawab. Terus restocking tuh apa sih Kak? Kan Oke, restocking paling kita jelasin secara singkat aja ya, nggak usah terperinci. Oke, restocking itu adalah jadi di mana kita mengembalikan populasi ikan yang sudah ada di suatu perairan atau tempat ekosistem tersebut kayak gitu. Nah, untuk ikannya sendiri pun itu kita nggak boleh sembarangan. Jadi kita sebelumnya harus mengkaji dulu si ikan itu tuh udah ada di sana atau belum. Jadi benar-benar nggak boleh sembarangan gitu Kak. jadi kalau di aku kemarin tuh di mana sih? Di situ apa sih? Waduk ya. Titik deh Jadi kalau di situ ikannya ikan apa kemarin ya? Oh, kebetulan kita kemarin nge-restocking ikan nilam. Oh, jadi kalau sebelumnya di situ ada ikan apa? Jadi kita nge-restockingnya ikan yang sebelumnya udah ada di sana gitu ya. Ya betul, kurang lebih seperti itu. Kalau restocking tuh biasanya dari kayak lembaga-lembaga kayak gini atau kayak dari pemerintah juga ada gak sih? Oke, sebenarnya untuk restocking sendiri itu program dari Kementerian Kelautan Perikanan, dan juga kebetulan kemarin kita ke Dinas Kelautan Perikanan Jawa Barat juga, itu program restocking itu kebetulan emang ada gitu. Nah, yes. Terus di Karamba juga kan kita yang saya tahu gitu ya, itu tiap tahun tuh emang ada gitu di programnya restocking. Tapi kalau dari pemerintah gitu biasanya kayak pemerintah nih pengen masukin, tapi emang kayak cuman si dinasnya doang yang masukin atau kayak nyari-nyari volunteer gitu ke gini itu ada gak? Oh ya, untuk dari dinasnya sendiri ya kurang lebih ada gitu yang dinasnya sendiri ke buat misalkan langsung nyebar ikannya ke tempatnya langsung, atau misalkan kayak dari misalkan menyalurkan si benihnya itu lewat lembaga-lembaga yang emang mau ada kegiatan restocking tersebut gitu. Terus dari ini nih kan restocking ini pasti ada pemimpinnya. Nah, PO-nya tuh siapa nih Kang? Oke, Kalau boleh tahu nih ya. kebetulan dari anak UPT tuh PO-nya ada Kang Jaki ya, Kang Jaki Kasaputra, sama PPO-nya juga kebetulan Kang Iksan atau biasa disebut Kang Icu. Lebih akrabnya Kang Icu. Saya pernah dengar kesannya tuh pakai apa sih kan jauh tuh ya kan, dari hari apa sih? Tanggal 17 Tanggal 7. Tanggal 7 ya. 17 mah kemarin. 17 malah kemarin Pak, 2 hari yang lalu ya. Iya. Berangkatnya naik motor. Ya, kebetulan kita rame-rame ke sana naik motor, dan ada juga sih yang naik mobil untuk mobilisasi si benihnya kan. Kalau dibawa di motor gak mungkin nih dari Jatinangor ke Jatigede gitu. Lumayan kan jaraknya jauh. Takutnya si ikannya stres atau gimana. Kan ini kan Unpad tuh ada bis, kenapa gak naik bis gitu? Bis Unpad gitu. Oke, karena kebetulan ya kenapa kita nggak pakai bis Unpad itu tuh sebenarnya kita hitungannya telat ngajuin buat peminjaman bis karena gimana? Karena pada saat itu kita mau ngajuin peminjaman bis, ternyata udah ada regulasi baru untuk peminjaman ke universitas itu harus H-1 bulan. Nah, kemarin kita untuk mau peminjaman tuh H-3 minggu gitu. Nah, kemarin tuh habis lebaran gitu ya, jadi libur ya karena kepotong libur juga lebaran kemarin kan, jadi ya ada kesibukannya lah. Ya jadi ya mau gimana lagi lah, ya udah di motor aja gitu kan. Untungnya masih bisa terlaksana dengan motor-motor kendaraan pribadi. Ya, Iya. tuh untungnya mencukupi juga. Kebetulan kan saya tuh gak ikut restocking, jadi benar-benar pengen tahu gimana sih ngumpulnya jam berapa, kayak gitu-gitunya lah. Oke, Saya ada kebayang juga, absen saya gak ikut ya. Harus saya ikut ya. Jadi nyesal saya gak ikut. Oke, untuk
Kita kumpul sekitar jam 7 gitu di sekre kita tercinta ya, di Jalan XPK atau Perenji biasa sebutnya. Nah, kita kumpul di situ sekitar jam 7 lah, karena kita harus nunggu dulu. Ada beberapa anggota yang belum datang. Jadi kita berangkat ke Jati Gede itu sekitar jam setengah 8 atau jam 8 kurang gitu. Dan itu juga kemarin ada beberapa yang emang agak telat karena ada kendaraannya rada bermasalah, tapi alhamdulillahnya aman, gak kenapa-napa untuk pas pemberangkatan. Nah, kita tuh sebenarnya sempat berhenti dulu gitu di kota Sumedang karena kan ada beberapa anggota gitu yang tertinggal di belakang, dan emang juga dari panitia tuh sengaja gitu ada yang posisinya di depan, di tengah, sama di belakang itu untuk menjaga kita mobilisasi ke sana gitu. Nah, gitu Bang Ingkang. Dan untuk nyampe ke Jati Gede itu di tempat lokasi kita mau penebaran itu sekitar jam 9 atau setengah 10. Nah, itu kita udah sampai sana, dihitung orangnya, dan ternyata emang ada yang kurang, ada yang nyasar juga kemarin. Tapi gak nambah kan? Enggak, tetap enggak ada ini. Kayaknya ada yang nambah. Enggak, aman. Masih pagi gak ada yang nambah, cemas. Kalau udah malam cemas nambah. Aman, gak ada yang nambah, gak ada yang kurang, masih sama anggotanya yang ikut dari yang kita data kan. Oke, lanjut langsung di lokasi kan, tadi udah sampai setengah 10 dari kita panitia nih, anak-anak UPT gitu, langsung mempersiapkan itu hal apa aja yang dibutuhin dan kita buat nanti laksanakan. Untuk itu kan di sana juga udah ada itu, udah kayak seperti saung gitu. Nah, kita sebelum melakukan penebaran nih, kita ada berbincang-bincang dulu dengan kepala desa sana, ada juga kelompok pengawas masyarakat untuk Waduk Jati Gede sendiri, sama ada kayak sepuh gitulah sebutannya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kemudian baru kita buka acaranya. Nah, pas buka acara tuh kita nggak langsung nebar gitu. Jadi kita ada pencerdasan dulu, pemberitahuan dulu ke anak-anak apa sih restocking itu, kenapa harus kita melakukan restocking, dampaknya apa buat kedepannya kan. Dan di sana juga selain masalah penjelasan restocking kayak gitu, kita juga menjelaskan kayak sejarah gitu, gimana sih awalnya Jati Gede itu terbentuk, karena apa, dan emang itu tuh udah kita rencanain gitu sebelum hari H tersebut. Nah, kemarin tuh kita pematerian tuh nggak sendiri gitu, dibantu oleh divisi lain, ada dari eksternal yang kemarin yang ngebawainnya tuh ini cukup unik nih, dari eksternal pematerinya yaitu Dita Duta ya. Nah, Saha eta Dita Duta, ada Duta dan Dita jadinya, jadi Duta Dita gitu. Sama satu lagi dari Ristek nih, dari Ristek ada Wapik dan Jason keren banget ya namanya ya. Iya, Wapik dan Jason. Dari UPT juga ada seperti Kadip PKM kita. Kamu tahu Kang Sabik Syakir? Nah, Bukan Said Sabik. Sabik Syakir. Ada orang yang mirip anak UPT seperti ketua PKM, namanya Pito. Iya. Sama Repanza. Repanza ini ngomong. Repanza jadi pemateri. Oke nih. Gitu, paling lanjut kan udah pematerian kan. Ada sambutan juga dari kepala desa sana, dari ketua Pokmakwas dan Jadi Pokmakwas itu kelompok pengawas masyarakat. Pokmakwas ya. Itu udah sambutan nih, ngasih sertifikat. Nah, habis itu kita langsung ke penebaran kan, ke Jati Gedenya. Nah, gitu. Tuh di sana pakai satu kapal kan ya, karena emang nggak mungkin kan juga Kapalnya nyewa kapalnya ya, hitungannya kita nyewa. Kita gunakan pakai satu kapal. Dari sananya kepala desa ikut, dari kitanya ikut. Kepala desa namanya siapa Kang? Kepala desanya tuh bukan, kepala desanya cewek. Cewek. Iya, bukan Bu Habak. Bu siapa ya, lupa kemarin tuh.
karena udah rada lama juga. Pokoknya cewek lah, ada si ibunya juga baik, ramah gitu. Kan UPT ramah. Iya, UPT ramah biasanya juga jadi ramah. betul. Ya nih kita penebaran kan. Pokoknya selesai dari acara jam 9, dari mulai pematerian, sambutan dan pemberian plakat gitu-gitu. Itu pokoknya pas kita duhur tuh. Nah, duhur kita isoman. Ini tuh saya kan pernah ke apa sih Jati Gede kan? Ya gitu. Yang di Sumedang kan itu? Betul. Oh, Jatiluhur di Purwakarta. Kan pernah ke sono sama keluarga tuh yang apa? Tempat wisata apa? Tanjung Duriat apa berarti bukan di sini ya? Tanjung Duriat masih sebelah sininya. Kita lebih ke sarannya lagi di Desa Sukamenak. Yang ada apa sih, ada masjid-masjid itu gak sih? Yang ada masjid bagus bukan? Beda lagi. Itu di seberang gitu. Seberangnya. Ya, karena kita di daerahan Desa Sukamenak ini. Sama kali desanya, sedesa kali ya. Enggak, Tanjung Duriat masih jauh. Beda. Gede juga berarti waktu Menduk itu. Iya, lumayan. Lanjut, habis isoma. Ya, habis sama kita ada sedikit games lah, refreshing kan. Lumayan di situ antusias juga nih pesertanya buat main game. Tuh abis main game kita hitung dulu di peserta, mobilisasi pulang, dan alhamdulillahnya sebelum pada maghrib tuh kebanyakan udah banyak yang nyampe, walaupun ada beberapa yang peserta yang ketinggalan karena kan emang cuacanya juga waktu itu Ya. hujan ya, jadi pada menepi dulu. Kalau ini benih ikan nilai ada. Oke, untuk benih ikan nilamnya itu kemarin kita karena kita hasil kerjasama dengan Balai DKP Jabar juga dan dari Balai Cabang Dinas Kelautan Perikanan Wilayah Selatan di Singaparna tuh. Jadi kita tuh dapat Tasik ya? ya. Jadi kita dapat hasil kerjasama tuh sebanyak 15.000 ekor ikan nilam. Ikan nilam ya. Banyak Lumayan, kemarin ada 18 baik gitu atau 20 ya. ditebar semua itu. Ya, itu ditebar semua. Bertahap atau langsung gitu? Itu tadi yang masuknya apa, yang turunnya satu kapal doang? Iya, satu kapal. Satu kapal tuh isinya 6-8 orang. Jadi yang nebarnya dikit dong. Ya, nah itu yang penting kita ketebar lah ini. Yang penting ketebar, tujuannya Tujuannya tertebar kembali. Ya. Untuk apa tadi pertanyaannya? Nanya apa ya? Penebaran. Udah mau pulang kali tadi? Iya. Penebaran. Enggak, berarti tadi yang kapal itu mau datang tuh ya. Satu-satu doang berarti. Ya. Terus ada 8 bag gitu. 18. 18? Iya. Kan Iya. 15.000 ekor. 8 gak cukup juga ya. Lanjut abis apa tadi, abis ada yang pulang. Ya. Tapi gak ada kendala aja nih atau ada apa gitu? Suka duka lah. Males banget nih anjing gua, astagfirullah, sama dia nih. Gak mau nurunin, gak mau apa kayak, atau ada apa gitu. Oh, paling gitu-gitu ya. Kalau misalkan dibilang ada sih ada, tapi nggak terlalu over lah. Jadi masih kita kontrol itu. Untuk sukanya sih mungkin dari pesertanya juga sangat antusias sekali ya, karena mungkin pengalaman pertama mereka, apalagi ini anak yang angkatan 2022 sama 2021 yang baru masuk ke Karambatu, benar-benar gitu pengen ikut acara restocking ini. Saya jadi nyesel gak ikut. Oh iya, kenapa kamu gak ikut? Ada lah. Nah, yang penting kan ini apa, goals dari restocking itu tercapai ya. Jadi apa aja sih tadi goals dari restocking itu? Ya intinya goals dari restocking itu adalah kita menambah gitu stok populasi ikan di daerah tersebut, dan kedepannya tuh emang kalau bisa diperuntukkan untuk masyarakat setempat seperti itu. Tapi sebelumnya tahun kemarin pernah restocking juga kan ya? Ya tahun kemarin pernah kita restocking juga. Kemana? Untuk tahun kemarin tuh restockingnya kita karena mepet waktu juga dan emang
mepet waktu dan emang kayak udah survei ke sana, ke survei ke sini, belum apa ya? Ya pokoknya gitulah. Nah, jadi kita kemarin di Embung Pajajaran. Mau pacaran tadi. Sebelum Ciparanje, kamu tahu Ciparanje? Tahu saya. Nah, itu pas tanjakan belok kanan. Situ ntar ke sana. Ya, Tapi berarti kalau kemarin tuh survei emang langsung pengen ke Jati Gede atau pengen ke Jatiluhur gitu sebelumnya atau gimana? yang buat restocking tahun ini. Oh ya, karena kita juga harus ngekaji dulu ya. Karena kan balik lagi untuk restocking sendiri tuh nggak bisa sembarang ikan. Karena emang harus dikaji dulu, dan kita kemarin udah konsultasi sama dosen di EFIK lah, kan. Dan kita udah nemu tuh di Jati Gede tempatnya di sini, ikannya juga ikan ini. Jadi gitu. Direkomendasi dari dosen juga gitu. Iya. Ini berarti perizinan kayak gitu gampang yang dipermudah lah sama Tuhan. Gitu kan? Iya. Bisa dibilang begitu. Ikuti ridho dosen. Iya. Ridho Allah, izin dosen dan banyak pihak lah. Jadi alhamdulillah acara restocking ini lancar gitu. Tapi waktu pulang benar-benar aman, gak ada yang kecelakaan, gak ada apa gitu. Aman ya? Ya bisa dibilang aman sih, aman ya. Untuk kecelakaan alhamdulillah tidak ada. Tapi karena emang kita gak tahu kejadian ke depan ya, jadi ya dimaklumi saja. Jadi alhamdulillah aman lah. Yang penting itu udah goals dari restockingnya tercapai, semuanya bisa pulang dengan selamat gitu ya. Iya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya mungkin segini aja nih ya cerita dari restocking dari Kang Zidan. Makasih nih udah datang dari Kang. Siap, sangat. Jauh-jauh dari mana? Dari Tasik, dari Sukabumi. Dari Sukabumi kebetulan. Jauh banget. Iya. Makasih ya udah. Ini dengar mau PKL Kang. PKL kemana Kang? Oh iya, mau PKL sebentar lagi. PKL kebetulan saya di Sukabumi juga. Pulang kamu langsung. Iya, tapi lumayan rada jauh ke rumah. Jauh dari rumah. Jauh dari Far from home. film sebelah itu, Pak. Oh iya salah. Kesebut. Udah lama juga belumnya. Ya udah, cukup sekian dari podcast Karamba. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, para pendengar Karambers. Anjay. Oh, penutup lagi gimana? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya, yang pastinya selalu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.